Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu saya akan absen. Yang pertama, Didin Ahmad. Hadir, Pak. Yang Iman. Hadir. Siswanya? Hadir. Ahmad Sudawaini. Ahif Izzuddin. Hadir, Pak. Fitriani. Hadir, Pak. Ya. Hadir loh. Ini Indah. Roya. Ufia. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Baik, sehat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan. Amin. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu aku selalu dekat dengan malaikat. Nah, tentu hal ini bukan hal yang baru bagi kita sekalian, bagi anak-anakku. Tentu ini sudah ulang-ulang kali kita dengar di telinga kita jauh sebelum pelajaran ini, sebelum Anda duduk di bangku SMA SMK. Tujuan pembelajaran saya pada kesempatan kali ini yang pertama, meyakini keberadaan malaikat, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab, menganalisis, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Baiklah, tanpa memperpanjang lebar, saya akan masuk kepada materi saya. Ya, judulnya Malaikat Selalu Bersamaku. Tujuan pembelajaran sudah saya bacakan tadi. Kemudian pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat dalam hati seseorang. Dalam Quran surah Al-Baqarah ditekankan bahwa makna beriman kepada malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul. Artinya Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami
dengar dan kami taat. Ampunilah ya Allah Tuhan kami, dan kepadamu-lah kami kembali. Al-Baqarah 285. Nah, kemudian selain diperkuat oleh ayat, adalah sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangkut dengan persoalan malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ana Aisyah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqal adamu mimma wasifalakum. Rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya contoh perilaku bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Contoh yang ketiga, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Yang keempat, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berempati pada teman yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, menjadi teladan bagi lingkungan di sekitar dan menjadi pribadi yang rendah hati. Yang ketujuh, selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedelapan, bekerja keras dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Nah, itu contoh-contoh yang harus kita miliki bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muncul sebuah pertanyaan dalam hati kita. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa kok kita harus beriman kepada malaikat? Nah, tentu dari pernyataan tersebut, mengapa kita harus beriman kepada malaikat, tentu ada jawabannya. Ya, yang pertama-tama, tentu kita harus mencontoh apa-apa sifat-sifat yang melekat pada malaikat itu sendiri, yang perlu kita contoh untuk dijadikan teladan dan kita ambil, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, malaikat itu tidak sombong. Ya, tentu ada yang sekalian tahu bahwa kalau manusia, ya, itu mempunyai sikap kesombongan. Ya. Suatu sejarah dikatakan bahwa jin, ya, diperumpamakan jin, iblis terusir dari surga, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa sombong yang terdapat pada diri iblis itu sendiri. Nah, kalau malaikat tidak mempunyai rasa sombong, itu yang kita bisa ambil. Kemudian yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diketahui semua bahwa seluruh malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun malaikat yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Ya, kalau kita mengimani 10 malaikat, tentu 10 malaikat itu tidak pernah ada yang membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kita bisa ambil adalah tunduk terhadap perintah Allah. Itulah yang dijadikan sebagai suri tauladan bagi beriman kepada malaikat. Yang ketiga, malaikat tidak letih dalam beribadah. Nah, ini salah satu hal yang paling luar biasa. Letih bahwa malaikat tidak pernah lelah, sedangkan manusia mempunyai banyak kekurangan seperti lelah. Nah, tapi kita usahakan, insya Allah malaikat manusia juga sendiri harus lebih giat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Kemudian malaikat tidak pernah malas. Ya,
Bayangkan saja kira-kira kalau ada malaikat yang malas, tentu satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tentu ada yang tidak sampai kepada nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman kepada umatnya. Nah, kita jadikan sebagai teladan kita bahwa kita tidak boleh malas. Kita harus rajin dalam melakukan segala aktivitas. Kemudian yang kelima, tidak berbuat dosa. Tidak pernah dalam satu ayat, dalam satu kisah bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berdosa terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Nah, tentu hal yang harus kita ambil, sekalipun diri kita sebagai manusia banyak kekurangan, tentu kita harus berbuat lebih baik agar diri kita lebih baik dan mencontoh suri teladan bagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat dosa. Selanjutnya, kesimpulan. Hikmah beriman kepada malaikat yang bisa kita ambil. Kesimpulan dari semua itu adalah yang pertama, perbuatan manusia dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, atas pundak kita terdapat malaikat rakib dan atid. Kesimpulan yang kedua, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan di masing-masing diri manusia. Ya, kullukum ra'in. Setiap manusia itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Selanjutnya, meniru sifat malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Kemudian selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Nah, ini sesuatu hal yang paling sulit kita lakukan, karena manusia tempat salah dan hilaf, tempatnya dosa. Ya, semoga dengan beriman kepada malaikat kita bisa mengambil apa yang terbaik, menghindar dari dosa. Selanjutnya, mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Nah, ini salah satu beriman kepada malaikat yang harus kita yakini bahwa ketika kita dinyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita tidak mati. Karena kita percaya bahwa setelah kita hidup di dunia ini, alam selain alam dunia itu, ya, yaitu alam akhirat. Pintu masuk pertamanya itu alam kubur. Kita harus percaya bahwa ada kehidupan setelah dunia. Kemudian mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu bentuk penyempurnaan iman yang termaktub dalam rukun iman. Apabila iman kita tidak sempurna, apabila iman kita ingin sempurna, salah satunya harus meyakini bahwa kita percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham anak-anakku sekalian? Siapa? Bisa Pak Guru? Ya. Selanjutnya ada soal analisa gambar. Ya. Dari 8 gambar yang saya paparkan di sini tentunya mempunyai arti atau makna masing-masing. Nah, disilakan kepada adik-adik sekalian mengambil nomor berapa yang ingin disukai. Kemudian dianalisa apakah hubungannya dengan mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Saya berikan kesempatan 5 menit untuk menganalisa masing-masing pribadi, karena di tangan saya sudah ada nama-nama Anda, kemudian analisa gambar nomor berapa, kemudian keterangan Anda. Silakan Anda menjawab, nanti saya memberikan skor. Jawaban yang paling benar akan diberikan skor 95. Saya berikan kesempatan analisa gambar masing-masing. Silakan. Ya. Bagaimana anak-anak sudah? Bisa dimaknai? Sudah, Pak. Pertama-tama saya menunjuk Didin Ahmad untuk memberikan analisa
gambar pada nomor berapa dikaitkan dengan beriman kepada malaikat? Gambar nomor Ya. 5, Pak. Ya, Dilihat di situ Gambar nomor 5. tentang sogok menyogok, Pak. Ya, Tapi dilihat itu betul sekali. disogoknya pakai uang atau pakai kayu, Pak? Itu uang ya kayaknya. Mungkin Ya. uang itu tidak boleh, Pak, karena itu perbuatan dosa dan maka perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat yang di kita, Pak, Raqib Atid ya. Itu saja, Pak, analisa saya, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi dari gambar itu bahwa segala perbuatan manusia intisarinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Raqib dan Atid. Jadi sekalipun kita berada di tempat tertutup, tempat gelap, tentu Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan catatan para malaikat-malaikatnya. Ya, itu sebagai analisa gambar. Kemudian, nah, di sini ada tabel penilaian yang menunjukkan aspek spiritual. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat dengan tabel-tabel yang ada di sini. Yang pertama, pernyataan, yaitu meyakini bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda setuju? Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Sangat setuju. Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya? Jadi malaikat itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari aspek spiritual ini bisa dianalisa, bisa diakumulasi dengan melihat skor yang ada di bawah tabel tersebut. Nah, ini soal yang kedua, yaitu meyakini bahwa setiap perbuatan manusia akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak setuju? Setuju, Pak. Sangat setuju, Sangat Pak. setuju. Ya, tentu setuju. Setuju, Pak. Jawaban tidak setuju berarti salah analisanya. Instrumen aspek spiritual ini mengukur jiwa keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, meyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju, Pak. Setuju. Ini contoh penilaian aspek spiritual. Nanti saya berikan tugas kepada anak-anak semua sebagai contoh aspek spiritualnya tabel yang ini, untuk mengukur sejauh mana keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengukur aspek penilaian sosial. Nah, petunjuknya adalah dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 5-10 orang. Tiap kelompok berdiskusi untuk menilai setiap kelompoknya. Ya, jadi dari 8 siswa saya akan membagi. Ya, pertama-tama Didin Ahmad Ngadiman bersama Ahmad Sublaweni ditambah dengan Ulfiah, itu kelompok 1. Kemudian Ahib Izudin Fitriani, Rini Nur Indah, dan Roya, kelompok 2. Ya, jadi cara menilainya atau cara mengisi tabel tersebut sudah terpampang, sudah terlihat di depan Anda semua. Tinggal Anda analisa bagaimana cara memahami dari tabel-tabel yang saya sajikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini salah satu cara menilai aspek sosial, berarti aspek penilaian antara teman. Ya. Meyakini bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
meyakini setiap perbuatan manusia akan diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya yang ketiga, meyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, sama seperti tadi pertanyaannya, cuman cara penilaiannya itu, ya ini per siswa. Lihat tadi di atas bahwa nama siswa, Rini Nur Indah. Ya, kemudian teknik penilaian antar teman. Jadi dibuat kelompok 1, kelompok 2, kemudian dinilai antara teman itu bagaimana aspek dari jawaban-jawaban yang dia dapat. Ya, itu untuk menilai aspek sosial. Kemudian ini catatannya pengertian bahwa budaya peserta didik harus terus memperhatikan perilaku menyatakan dalam indikator secara konsisten. MB mulai berkembang, MT mulai terlihat, BT belum terlihat. Nah ini maksud dari instrumen di atas yang sambungan dari sini ya. Nah kemudian ini bagaimana cara kita menilai penilaian sikap terhadap teman, ya menyangkut dengan persoalan judul beriman kepada malaikat. Nama siswa Fitriani, ya. Di sini ada 7 pertanyaan. Ya. Bisa dilihat anak-anakku sekalian? Bisa Pak Guru. Ya. Bisa Fitriani membaca kemudian ditentukan skornya. Nomor 1. Nomor 1, setiap tes atau ulangan saya senantiasa menyontek. Ya. Jadi Jawabannya tidak pernah Pak Guru. Ya, tidak pernah ya. Jadi jangan terkecoh pada skor atau nilai yang didapatkan dari kolom 4 itu. Jadi analisa pertanyaannya, kemudian tentukan pilihannya. Tentu tidak pernah. Kemudian Rini, nomor 2. Bisa saya merasa, ya Pak Guru, ya. Saya merasa berdosa ketika membohongi orang tua saya. Jawabannya tidak pernah Pak Guru. Nah, itu tidak pernah. Ya, skornya itu berarti 4. Tidak pernah skor 1 ya, bukan 4. Jadi begitu selanjutnya. Saya merasa berdosa ketika Ya, saya merasa bersalah ketika datang terlambat masuk sekolah. selalu sebenarnya. Ya, jadi ini penilaian sikap. Ini teknik penilaian yang dilakukan oleh guru, yaitu penilaian diri. Ya, dari instrumen ini kita dapat melihat bagaimanakah diri siswa tersebut dengan persoalan beriman kepada malaikat. Nah ini bisa tergambar dengan akumulasi di bawah. Jumlah skor yang diperoleh peserta didik dikali 100. Skor tertinggi adalah 4. Ya, demikian. Ya. Yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup pada pertemuan saya. Apakah ada siswa yang mau bertanya? Sudah jelas Pak Guru. Ya, sudah jelas, alhamdulillah. Sudah jelas Pak Guru. Ya, sudah jelas semua. Ya. Jadi beriman kepada malaikat merupakan satu kewajiban yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam segala aktivitas kita, dalam segala kesibukan kita. Ya, sekalipun kita di tempat yang gelap, tidak ada orang yang melihat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ya melihat kita dengan menunjukkan perilaku yang beriman kepada malaikat. Tentu ya, segala amal kita ini dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sekian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita berdoa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan penilaiannya Pak Murojib. Baik, terima kasih untuk Pak Rafid dan juga tadi Pak Ahmad ya. Ini tadi sempat menghilang. Berarti makomnya sudah makom ulia ini, tidak bisa menghilang karena sinyal. Ya. Sinyalnya Pak di sini lagi instalasi listrik. Oh gitu. Baik, untuk saya ulang kembali untuk Pak Ahmad Sumbulawa ini bahwa tadi dalam penyampaiannya terutama yaitu yang perlu diperhatikan adalah di dalam penyampaiannya kita harus terutama untuk tujuan pembelajaran ya dengan menggunakan kata-kata yang operasional. Itu bisa dilihat dari langkah-langkah yang ada dalam taksonomi Bloom. Ya, sudah pernah melihat ya. Di situ sudah ada tingkatannya. Ada 6 langkah dalam taksonomi Bloom. Yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan. Kemudian comprehension, yaitu pemahaman atau penerapan. Kemudian application, yaitu penerapan. Kemudian yang keempat adalah analisis, penguraian atau penjabaran. Sedangkan yang kelima adalah sintesis, pemaduan. Kemudian yang terakhir adalah evaluation atau penilaian. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika menyampaikan yaitu materi pembelajaran, karena di dalam RPP sudah ada rambu-rambuan ya, rambu-rambunya yang di situ merupakan rencana daripada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi Pak Ahmad menjelaskan tentang nikah, mestinya ya pengertian nikah. Ini kelas berapa tadi Pak Ahmad? Kelas 12 Pak. Oh, kelas 12 ya. Nah, kelas 12 mestinya disampaikan misalnya tujuan pembelajaran satu, siswa dapat menyebutkan atau menjelaskan pengertian nikah menurut bahasa dan istilah. Dua, misalnya menyebutkan rukun nikah. Tiga, dan seterusnya. Ya, sehingga itu nanti mudah untuk kita ketahui sejauh mana yaitu siswa ya dapat menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau tujuannya tadi mengetahui, memahami, itu kalau dalam bahasa tujuan pembelajaran itu belum memenuhi syarat karena bahasanya belum bahasa yang operasional. Kemudian tadi mungkin perlu juga kalau misalnya dasar hukum nikah itu ditambahkan hadis Nabi misalnya an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Di samping surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 1 ya. Untuk memberikan motivasi, dan Ar-Rum 21 adalah merupakan tujuan nikah adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian juga ini untuk videonya saya kira ya itu kalau terlalu misalnya lama juga mungkin kalau tadi saya lihat sepintas kayaknya urutannya tidak dijelaskan. Mestinya kalau misalnya akan menampilkan video, Pak Ahmad menyampaikan baik misalnya anak-anak kita lihat video atau proses ijab kabul ya. Tapi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam proses ijab kabul itu yang harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam evaluasi juga Yesus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya soalnya ya sesuai yang ada dalam tujuan pembelajaran. Maka perlu ada semacam persepsi. Kalau tadi saya lihat dari Pak Ahmad, kemudian Pak siapa tadi Pak Rafid ya, tidak ada persepsi. Artinya mengulang mata atau materi yang sebelumnya untuk disambungkan dengan materi yang baru. Baik, kita lanjut ke Pak Rafid. Ini tadi kaitannya dengan judul. Apa yang pertama Pak Wahid tadi? Selalu bersama malaikat atau? Aku selalu bersama malaikat. Aku selalu bersama malaikat. Nah, ini tadi Pak Rafid kurang menjelaskan. Misalnya tadi ada malaikat diciptakan dari nur ya.
Kemudian iblis diciptakan dari nar, kemudian Nabi Adam diciptakan dari misalnya yaitu tin atau tanah. Itu perlu dijabarkan, terutama nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Ya, tadi tidak dijelaskan nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Nah, siapa? Terutama kalau yang bagian pencatatan siapa Pak Rafid? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu dijelaskan misalnya Raqib, malaikat pencatat amal baik misalnya, kemudian malaikat Atid, malaikat pencatat amal buruk dan sebagainya, sehingga perlu dijelaskan tugas dan nama masing-masing malaikat. Kalau tadi saya lihat Pak Rafid tidak menjelaskan itu. Kemudian yang berikutnya ini kaitannya dengan tadi kalau saya lihat untuk menganalisa itu terlalu tinggi bagi tingkat anak SMP ya, apalagi kelas 10. Kelas 10 berarti SMA ya, kelas 1 ya. SMA apa? Nah ya, untuk menganalisa sebuah gambar itu memang butuh proses. Makanya tadi saya sebutkan ada 6 langkah taksonomi Bloom. Di antaranya yang keempat itu analisis ya. Analisis itu berarti tingkat yang keempat. Yang pertama tadi knowledge, kemudian ada comprehension dan application ya. Kemudian baru analisis. Nah, analisis itu biasanya untuk mahasiswa aja masih ya, untuk S1 itu masih sulit. Tapi untuk istilahnya pembelajaran nggak masalah. Yang penting istilahnya analisis secara sederhana. Tadi digambarkan oleh Pak Didin bahwa itu ada orang yang pegang amplop isinya uang ya. Ya tentunya ini kalau misalnya untuk menyampaikan analisisnya tentu dari Bapak Ibu semuanya tadi juga mungkin analisisnya berbeda ya dengan melihat gambar. Nah itu jadi kalau menurut saya masih terlalu tinggi ya untuk tingkat SMA kelas 1. Jadi nanti lihat yaitu di taksonomi Bloom. Kemudian juga lihat bahwa kita ingat khotibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicara kepada orang lain sesuai dengan kadar akalnya. Kalau tingkatan masih anak kelas 1 SMA, ini cara berpikirnya, kemudian secara bahasa juga belum memahami bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Tadi saya dengarkan, mungkin Pak Rafid mengajarkan seperti, karena yang di depan kita adalah teman-teman kita, ya teman-temannya, sehingga bahasanya ya kadang-kadang bolak-balik, kadang menyebut anak, kadang adik-adik, kadang Anda, harus konsisten, ya. Karena apa? Nah, di situ misalnya anak SMA ya kelas 1 ya misalnya anak-anak, tetap anak-anak ya. Walaupun sudah mulai beranjak dewasa, tapi kalau di depan murid-murid ya tetap disebut anak-anak. Tadi Pak Rafid yaitu menyebut anak-anak, adik-adik, kemudian Anda. Kalau Anda berarti ya ini teman-teman semua ya. Kadang-kadang terbawa yaitu apa yang kita sampaikan karena kita sedang bersama-sama. Ya maka di situ harus diperhatikan juga. Kemudian untuk tadi evaluasi sebenarnya kaitannya dengan istilahnya iman kepada malaikat atau aku selalu bersama malaikat, tentunya di situ digambarkan yaitu tadi sudah ada sifat-sifat malaikat yang tidak pernah yaitu maksiat ya, artinya melanggar perintah Allah, selalu taat pada perintah Allah, termasuk yaitu mungkin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya, malaikat dan Allah di situ malah justru bersolawat kepada Nabi. Nah di situ juga perlu dijelaskan. Baik, secara umum yang perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran ada tahapan-tahapan ya, ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Itu disesuaikan dengan alokasi waktunya. Ya, alokasi waktunya, misalnya kalau dalam waktu normal tingkatan anak MI berapa menit? 35 atau 40 sekarang?
35, Pak. 35. Setahu saya 35, Pak. 35 ya. 35. Iya. Kemudian kalau untuk aliyah atau SMA berapa Pak Rafid? 45 menit, Pak. 45 ya. Ya. Nah, disitulah maka ketika membuat RPP, maka perlu yaitu menjabarkan alokasi waktu misalnya 35 atau 45 menit, itu bisa dibuat misalnya 5 menit untuk mukadimah. Di samping ada persepsi, kemudian kegiatan inti misalnya 30 menit, nanti yang evaluasi 5 menit. Itu adalah bisa diatur sedemikian rupa. Ya, kalau misalnya nanti ada kelompok-kelompok kecil, ya itu manfaatkan. Terutama tadi misalnya dengan mengisi checklist ya. Nah, tadi ada tulisan yaitu dicatat oleh semua malaikat. Ya, nomor berapa ya? Nomor 3 ya kalau tadi nggak salah. Ya, mestinya dicatat oleh malaikat siapa? Bukan semua malaikat. Karena malaikat tugasnya beda-beda ya, Pak Rafid. Berarti yang mencatat malaikat, Raqib dan Atid. Iya, mungkin tadi ada yang di checklist itu, yang di instrumen, mungkin perlu langsung ditegaskan saja. Ya. Baik, yang berikutnya bahwa dalam hal ini kita berada di tengah-tengah siswa. Tentunya yang pertama adalah membekali diri dengan yaitu materi yang siap saji. Materi yang siap saji artinya apa? Bahwa dalam kegiatan proses belajar mengajar, materi yang akan kita sampaikan sebelumnya sudah disampaikan ke siswa, yaitu menyampaikan anak-anak bahwa hari ini kita akan pelajari tentang ini. Tujuannya 1, kalian dapat 1, 2, 3 dan seterusnya. Oleh karena itu, maka dalam proses atau dalam pembelajaran ini hendaklah kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya, karena nanti di akhir akan ada evaluasi dan penilaian, misalnya seperti itu. Sehingga nanti siswa akan memperoleh gambaran, oh berarti dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru, saya bisa ini. Nah itu. Ya. Kemudian disesuaikan Pak Rafid tadi, saya kira antara tujuan dan evaluasinya mungkin kurang sesuai ya. Artinya kalau tujuan pembelajarannya apa, misalnya tentang yaitu iman kepada malaikat, ya sesuaikan soalnya dengan tujuan pembelajaran. Baik,